orang yang menganggap bahwa Pak Busro misalnya sungsang otaknya, itu orang yang lagi nungging melihat otak Pak Busro, bahkan dia lihat otaknya terbalik gitu. Padahal dia yang lagi nungging. Nah, orang yang lagi nungging itu otaknya itu sejajar dengan dengkulnya. Jadi begitulah yang terjadi. Kemampuan dia untuk melihat substansi yang dikritik oleh Pak Busro itu hilang karena kedunguannya itu bersamaan dengan cara dia nungging, yang menyebabkan otaknya itu nempel pada dengkulnya. Oke, soal KPK. Tapi saya ucapin dulu selamat atas terbentuknya Ukhuwah Youtubia melalui inisiatif dari Khalifah Harun Ar-Refli yang berupaya untuk tetap mempertahankan forum publik, karena ILC udah nggak ada, jadi kita anggap aja ini ada ILC Perjuangan. No Refli, no fly. Ini soal KPK. Jadi kalau orang menganggap bahwa KPK itu memang dibunuh pelan-pelan, sebetulnya dibunuh pelan-pelan oleh kekuasaan, kita bisa lihat jejak pembunuhan itu sejak 2-3 tahun yang lalu. Indikasi itu sudah berlangsung, dan yang terakhir tentu adalah gagalnya upaya kita untuk minta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang itu. Dan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memang juga buta huruf terhadap judicial activism itu. Karena judicial review itu seharusnya juga tanpa diminta oleh mereka yang punya kepentingan, Mahkamah Konstitusi harus bisa membaca naluri publik yang menghendaki KPK itu dihidupkan, bukan ditenggelamkan. Jadi dengan cara yang sama, Mahkamah Konstitusi juga ikut menenggelamkan KPK. Karena seolah-olah menganggap bahwa itu hukumnya begitu. Itu hukum positivistik yang kita tahu. Padahal Mahkamah Konstitusi didesain untuk menghasilkan hukum yang bersifat ius constituendum, hukum yang akan datang, future law, yang isinya adalah justice tuh. Jadi itu kritik saya terhadap Mahkamah Konstitusi. Lalu kita pindah pada soal KPK. Memang yang disorot orang cuma soal 75 serse yang bermutu itu, yang tidak disingkirkan melalui aktivitas tes kebangsaan. Anda bayangkan misalnya 75 orang itu nanti nggak bisa lagi bekerja di tempat yang lain karena dianggap tidak lolos tes kebangsaan. Padahal sebagian ada yang polisi, anggota penegak hukum yang memang udah dites dari awal. Misalnya Novel Baswedan. Nanti Novel Baswedan mau dibalikin kemana? Ke kepolisian sebagai perwira. Kan dia nanti akan ditolak karena tidak lulus tes kebangsaan tuh. Jadi ini juga membunuh karir orang, selain memang direncanakan untuk melemahkan KPK. Jadi saya tetap anggap pelemahan KPK ini memang pesanan dari oligarki atau pimpinan-pimpinan partai yang sedang merencanakan korupsi, atau yang kasusnya sedang dipegang oleh 75 orang ini. Kan mereka reserse ini pinter-pinter kan, semuanya pegang sprindik. Dan mungkin paro dari mereka sudah bersiap-siap untuk menangkap entah itu pimpinan partai, entah itu anggota kabinet, atau mereka yang memang dari awal sudah dibidik oleh 75 orang ini. Jadi pembatalan status mereka yang dianggap, kan kita dengar sekedar disebutkan ini cuma pindah status dari pegawai KPK menjadi ASN. Lalu kita bertanya, independensi tetap nggak? Tetap independensi, kata mereka itu. Nah kalau tetap independensi, ngapain mesti dijadiin ASN itu? Justru dengan dijadiin ASN, maka dia akan dikontrol oleh atasannya. Karena ya, ASN ada hierarkinya tuh. Padahal harusnya ada kebebasan dari reserse untuk membeku orang tanpa harus minta izin pada atasannya tuh. Begitu dia pegang sprindik, berlakulah prinsip bahwa ujung tombak dari penegakan atau pemberantasan korupsi adalah mereka yang siap sedia untuk nangkap tangan. Dan itu nggak boleh, bahkan atasannya nggak boleh tahu. Karena itu rahasia penggerbekan itu. Jadi soal-soal semacam ini yang saya anggap aneh kalau ada orang yang menganggap bahwa mereka yang mengkritik KPK itu dianggap sebagai otaknya sungsang apa-apa itu yang kita dengar kemarin. Nah, orang yang menganggap bahwa Pak Busro misalnya sungsang otaknya, itu orang yang lagi nungging melihat otak Pak Busro, bahkan dia lihat otaknya terbalik gitu. Padahal dia yang lagi nungging. Nah, orang yang lagi nungging itu otaknya itu sejajar dengan dengkulnya. Jadi begitulah yang terjadi. Kemampuan dia untuk melihat substansi yang dikritik oleh Pak Busro itu hilang karena kedunguannya itu bersamaan dengan cara dia nungging, yang menyebabkan otaknya itu nempel pada dengkulnya tuh.
Jadi selain satire semacam itu, kita ingin pulihkan sebetulnya fungsi dari lembaga-lembaga yang memang diamanatkan oleh konstitusi. Yang pertama tentu adalah Mahkamah Konstitusi. Itu adalah hasil dari reformasi, supaya penegakan hukum betul-betul berdasarkan asas keadilan dan asas kebebasan berpendapat. Yang kedua adalah KPK, yang juga adalah anak kandung reformasi, supaya kita bikin kontras dengan orde baru. Yang ketiga adalah KPU, yang memang didesain untuk menjadi advokator di bidang pendidikan politik, bukan sekedar jadi tukang bikin kotak suara tuh. Jadi sekali lagi, tiga lembaga ini yang merupakan ideals dari reformasi justru terbunuh atau hilang jejaknya di dalam kepemimpinan Presiden Jokowi. Oleh karena itu kita tagihkan pada Presiden Jokowi masalah ini. Nanti orang bilang kenapa Jokowi? Ya memang karena dia yang punya kemampuan untuk mengaktifkan demokrasi. Dan jangan lupa Presiden Jokowi itu masuk ketika Indonesia udah demokrasi itu. Bukan Presiden Jokowi yang bikin demokrasi. Karena itu pelemahan demokrasi hari ini seharusnya memang harus ditagihkan pada Presiden Jokowi. Mengapa di era Jokowi demokrasi menurun? Jadi kalau ada pembela-pembela istana masih ngoceh, demokrasi dihidupkan oleh Jokowi. Nah itu konyol dan dungu. Karena demokrasi sudah ada, baru Jokowi masuk dalam sistem ini. Jadi saya kira itu, dan sekali lagi selamat atas forum baru ini yang akan mengolah isu publik dan kita sodorkan itu sebagai alternatif pikiran bagi rakyat Indonesia yang menginginkan informasi yang terbuka, informasi yang tidak diedit, informasi yang betul-betul datang dari pikiran akal sehat. Salam akal sehat. Halo netizen dan pemirsa akal sehat seluruh Indonesia. Ini ada forum baru namanya Cangkir Opini, yang singkatan dari berbincang, berpikir dan beropini, diasuh oleh No Refli No Fly oleh Refli Harun. Selamat mengikuti dan aktifkan akal sehatmu supaya bisa mengikuti minum bersama di Cangkir Opini. Salam akal sehat. Kepada siapa ku mengeluh, kepada siapa ku percaya, kepada siapa ku bersimpuh, kepada siapa ku bersumpah.